Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum teman-teman meneruskan menonton video ini, teman-teman harus ketahui bahwa video ini hanya untuk yang mempercayai spiritualitas, astronomi, astrologi, dan metafisik. Jadi untuk teman-teman yang tidak mempercayainya, maka video ini bukan untuk kamu. Pada video kali ini, saya memperkirakan transit Neptunus yang terjadi di April 2022. Neptunus adalah Lord dari Pisces. Dalam transit atau berpindah tempat, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun dalam perjalanannya menuju satu titik tanda zodiak berikutnya. Dan akan menetap di satu titik tanda zodiak itu selama 14 tahun. Lama banget teman-teman. Neptunus adalah planet terlama yang menetap di satu tanda titik zodiak. Untuk menyelesaikan keseluruhan siklus, Neptunus membutuhkan waktu hampir 165 tahun. Karena Pisces adalah zodiak terakhir, maka ini adalah transit terakhir dalam satu siklus Neptunus menyelesaikan siklusnya. Setelah 151 tahun, Neptunus berada dalam perjalanannya. Dan kali ini Neptunus sampai ke rumahnya sendiri, yaitu Pisces. Pengaruh Neptunus transit ini dan menetap di Pisces akan menimbulkan dampak perubahan besar dalam kehidupan manusia, khususnya bagi penduduk asli atau Pisces, Sun, Moon, atau Ascendant. Untuk manusia lainnya pasti juga berpengaruh. Dilihat dari Pisces berada di houses atau di aspek kehidupan mana di kehidupan kamu. Sifat-sifat dari Neptunus yaitu memiliki kekuatan spiritual, imajinasi dan mimpi, duplikat, keabadian, kebohongan, tipu daya atau magic, spiritual, ilmu gaib, kreativitas, dan idealis. Bila Neptunus berada di tempat yang nyaman, akan memberikan pengaruh positif dalam diri manusia itu. Tetapi bila berada pada tempat yang tidak nyaman, maka akan memberikan pengaruh jahat atau negatif dalam kehidupan manusia. Pengaruh baiknya bisa memberikan manusia kesadaran spiritual tingkat tinggi, pencerahan, mendapatkan mukjizat, mendapatkan keajaiban, dan melihat hal-hal di luar nalar. Pengaruh buruknya manusia bisa mendapatkan imajinasi, menyukai hal-hal halusinasi, berbohong, bahkan bisa menjadi penipu ulung, tertipu, dan membawa dampak stres, depresi, serta gangguan mental, kehilangan jati diri, dan kehilangan keyakinan kepada Sang Pencipta. Wow! Semoga kita semua mendapatkan pengaruh positif dari Neptunus ya teman-teman. Amin. Jikapun teman-teman merasakan dampak pengaruh negatif dari Neptunus, maka teman-teman harus segera menyadarinya. Mungkin video ini bisa membantu teman-teman untuk antisipasi dan pengetahuan dalam menapaki kehidupan teman-teman 14 tahun ke depan. Neptunus dilambangkan sebagai planet yang membawa energi, janji, dan trust. Apa yang kamu janjikan di kehidupan past life harus dipenuhi pada periode ini. Dan apa yang orang lain janjikan kepada kamu dalam kehidupan past life harus ditunaikan pada periode ini. Neptunus akan membawa bayangan, mimpi-mimpi, halusinasi, imajinasi, dan hal-hal di luar masuk akal. Dan menguji sejauh mana manusia mempercayai hal-hal yang dia saksikan, dia rasakan, dan dia lihat. Menghadirkan fantasi dan membawa batin ke irama alam semesta. Kalau selama ini seorang manusia pernah bermimpi, mimpi dalam konteks cita-cita, harapan, atau impian, maka Neptunus bisa membuatnya menjadi kenyataan. Wow! Kembali lagi, apakah manusia itu memiliki takdir dalam perwujudan mimpinya sesuai dengan janji dari past life? Janji ini juga bisa dinamakan dengan sumpah
Apabila ada sumpah di kehidupan past life atau di masa sebelumnya, maka pada periode ini bisa terwujudkan. Bukan hanya dari kehidupan past life, tetapi dari 14 tahun yang lalu. Coba diingat-ingat, 14 tahun yang lalu seperti apa situasi kamu, teman-teman. Maka pastinya akan ada perubahan dari 14 tahun yang lalu menuju ke depan 14 tahun berikutnya. Apa yang kamu mulai di 14 tahun yang lalu? Apa yang kamu rasakan dalam 14 tahun ini? Transit Saturnus ini akan membawa manusia pada perubahan baru dan situasi ini akan menetap selama 14 tahun lamanya. Ketika Neptunus masuk ke housesnya sendiri yaitu Pisces, maka manusia bisa merasakan hal-hal yang terkait dengan dirinya atau terkait dengan situasi atau yang datang kepada dirinya dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, bakat mistik, yang kedua, bakat paranormal, yang ketiga, bakat penyembuh, yang keempat, bakat imajinasi, yang kelima, bakat intuitif, yang keenam, bakat spiritual, yang ketujuh, bakat empati, yang kedelapan, bakat berhalusinasi, dan selanjutnya, bakat untuk berkorban kepada orang lain. Tergantung apakah ada aspek planet malefik lain di dalam aspek kehidupan kamu jika dilihat dari chart Vedic Lagna atau Navamsha kamu. Neptunus akan transit di tanggal 20 April 2022, teman-teman. Neptunus adalah planet imajinatif, keajaiban, bertepatan dengan Ramadan. Bagi Muslim percaya dengan datangnya Lailatul Qadar. Kalau dilihat dari kalender, Ramadan pertama jatuh pada tanggal 2 April 2022. Namun masih belum diketahui karena harus ada update informasi dari Majelis Ulama Indonesia. Jika benar Ramadan pertama jatuh di tanggal 2 April 2022, maka tanggal 20 April 2022 ketika Neptunus transit adalah malam 19 Ramadan. Ini masih spekulasi ya teman-teman, tanggalnya belum diketahui karena harus ada update hilal ya. Meski menurut astronomi 1 April 2022 adalah new moon. Jika mengikuti new moon, maka transit Neptunus yang jatuh di tanggal 20 April 2022 adalah malam ke-21 Ramadan. Sebagai yang diketahui bahwa Lailatul Qadar jatuh di malam ganjil Ramadan, maka transit Neptunus adalah pertanda dari suatu keajaiban yang bisa sampai kepada diri teman-teman yang mendapatkan keajaiban itu. Dengan tidak mendahului ketentuan Sang Pencipta, apakah transit Neptunus ke Pisces ini menandakan datangnya malam Lailatul Qadar? Allahu a'lam bishawab. Transit Neptunus untuk waktu Jakarta di tanggal 20 April 2022 pukul 8.45 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan degree 00,01. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat Lagna atau Navamsha di Vedic Astrology melalui link Astrologi Vedic, silakan dicek Neptunus berada di houses keberapa kamu. Karena Neptunus tidak pernah berbohong, Neptunus adalah kejujuran dan juga janji, misi yang harus dijalankan. Jadi mudah saja untuk mengetahui apakah seseorang itu benar-benar paranormal, spiritual, ataukah hanya berpura-pura. Dengan melihat chart seseorang dari tanggal lahir, tempat lahir, bulan, tahun, jam lahir, bahkan menitnya di Vedic Astrology untuk Lagna ataupun Navamsha, maka akan ketahuan apakah seseorang itu paranormal, spiritual beneran atau bohongan. Atau memiliki bakat tetapi butuh pembelajaran. Atau memiliki minat sehingga minat bisa membawa pada halusinasi Neptunus. Pada periode Neptunus transit ini memungkinkan manusia mendapatkan mimpi-mimpi aneh. Misalnya bermimpi mengunjungi neraka, bermimpi mengunjungi surga,
atau bermimpi ke regresi past life, atau bermimpi bertemu malaikat, dan lain sebagainya. Ini adalah pengaruh dari Neptunus yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Neptunus membawa energi imajinatif, halusinasi, namun juga membawa keajaiban. Sehingga ketika seorang manusia mendapatkan energi Neptunus ini, maka perlu penafsiran rasional. Tidak menafsirkan secara pola pikirnya saja, karena jika ditafsirkan menurut pola pikir sendiri saja, bisa-bisa bangun dari mimpi mengaku-ngaku jadi nabi ataupun malaikat ya. Kita bisa lihat sendiri, pernah viral seseorang mengaku-ngaku sebagai nabi ataupun malaikat hanya karena bermimpi, seakan-akan nyata. Sehingga dia tafsirkan sendiri bahwa di past life dia adalah seorang nabi ataupun malaikat. Kemudian merekrut umat dan menyesatkan. Kita lihat nanti di periode Neptunus transit Pisces ini. Pasti akan ada orang-orang yang muncul secara viral yang mengaku-ngaku sebagai nabi ataupun malaikat. Teman-teman jika sudah menonton video ini, harap memahami situasinya. Ya, orang itu dipengaruhi oleh Neptunus yang transit di Pisces dan cukup kuat pada kehidupannya. Untuk mengetahui apakah manusia benar-benar memiliki misi jiwa, yaitu janji dari Neptunus, atau hanya memiliki bakat, atau hanya berminat, atau menyukai hal-hal yang terkait dengan spiritual, bisa dicek melalui Vedic Astrology dengan data kota kelahiran, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan jam lahir serta menit jika ada detiknya. Maka bisa diketahui apakah manusia tersebut memiliki kecerdasan spiritual, kemampuan ilmu gaib, atau supranatural, atau tingkat spiritual, atau paranormal, atau hanya bohongan karena berminat dan berhalusinasi karena energi Neptunus, atau memang memiliki bakat yang perlu diasah. Oke, terlihat di bacaan Lagna atau Navamsha seseorang. Teman-teman juga bisa cek sendiri chart masing-masing. Bagi teman-teman yang sudah mengerti cara melihat Lagna Navamsha dari Vedic Astrology melalui link Vedic Astrology, bisa menggunakan prokerala.com atau Astrosage atau aplikasi lainnya. Dicek pada Lagna ataupun Navamsha, Neptunus berada di houses keberapa dan lihat di houses itu ada zodiak apa. Jika Neptunus berada di Gemini, yaitu di houses ketiga, artinya seseorang itu memiliki kecerdasan ilmu gaib, entah dari past life atau kehidupan saat ini, dan memiliki bakat paranormal. Batinnya cenderung sering gelisah dan bimbang, cemas, dan inginkan ketenangan hidup dengan menghindari masalah-masalah dan menghindari keterlibatan dirinya dengan masalah orang lain. Memiliki kecerdasan tetapi cenderung tidak suka atau tidak ingin berdebat. Pandai dalam komunikasi dan juga memiliki keahlian dalam pelajaran matematika, fisika, kimia, atau hal-hal yang terkait dengan angka. Jika Neptunus berada di houses ke-9 atau di houses yang ada zodiak Sagittariusnya, maka seseorang itu memiliki misi jiwa sebagai penjelajah atau musafir, berkelana untuk menjalankan tugas spiritual, bisa saja dalam hal dakwah, atau menjadi guru, atau pada akhirnya akan menjadi pertapa yang hidup dengan kesendirian di alam bebas. Jadi teman-teman jika memiliki pasangan harus dicek dulu ya chart dari pasangannya. Jika pada chart pasangan teman-teman di houses ke-9 ada Neptunus atau Neptunus berada di houses yang ada tanda Sagittariusnya, maka teman-teman harus siap-siap ditinggal pada suatu hari, suatu saat ketika misi jiwanya telah sampai ke dalam batinnya. Dia akan meninggalkan keluarga, harta, dan orang-orang yang dia sayang demi menjalankan tugas spiritual, menjelajah dan menjadi musyafir. Paling enggak, dia akan jarang berada di rumah karena akan menjalani perjalanan-perjalanan untuk dakwah.
atau menjalankan tugas spiritual untuk membantu manusia lain dalam pengajaran ilmu spiritual. Nah, yang ketiga yang paling kuat yaitu Neptunus berada di houses ke-12 atau Neptunus berada di houses yang ada tanda zodiak Pisces-nya. Orang tersebut memiliki bakat mistik, bakat paranormal, penyembuh, dan spiritual. Memiliki empat dan empati yang tinggi, sering melamun, dan mempelajari spiritual secara otodidak. Tidak memiliki guru pembimbing, seakan belajar dari alam atau dibawa sejak lahir. Orang-orang ini memiliki teman dari dimensi lain atau jin atau makhluk halus ya, dan bisa berkomunikasi dengan mereka. Orang-orang yang beneran memiliki spiritualitas, mistik, paranormal, pasti memiliki tanda zodiak yang saya sebutkan tadi di Lagna atau Navamsyanya. Jika tidak, maka manusia itu berbohong atau menyukai hal-hal yang terkait dengan spiritual, ilmu gaib dan mistik, tetapi tidak memiliki takdir untuk itu. Jika Neptunus berada di houses pertama, houses ketiga, houses ke-8, houses ke-9, atau houses ke-12, ini juga menggambarkan perkembangan intuitif dan perubahan besar dalam kehidupan. Perubahan drastis, ini yang bisa disebut dengan hijrah. Jika Neptunus berada di houses pertama, houses ke-5, dan houses ke-9, maka Neptunus membawa kesuksesan, kehormatan, derajat tinggi, dan popularitas besar. Dengan catatan tidak ada planet malefik lain yang mengganggu energi Saturnus yang berada di housesnya atau aspek kehidupannya itu. Jika ada planet malefik lain di houses itu, bersamaan dengan Neptunus, misalnya ada Mars, atau ada Saturnus, Uranus, Pluto, maka harus ditafsirkan lebih detail lagi. Karena kecenderungan spiritual bisa rusak atau bahkan memiliki keinginan untuk mengganti identitas. Baik teman-teman, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ilmu kali ini. Nantikan sharing ilmu lainnya. Thank you for watching. Bye.